Baik, pada sore hari ini saya mendatangi bersilaturahmi di kediaman. Ini sebenarnya teman masa kecil, tapi kecilnya sih beda. Beliau sudah jarak usianya dengan saya itu cukup jauh ya, 7 atau 8 tahun begitu ya. Jadi beliau ini tepatnya kalau dibilang dulu saya sering manggil Lele, Padang panggil Mas. Nah, beliau ini adalah guru saya. Beliau dulu yang ngajarkan saya pertama kali baca Al-Quran ya beliau ini, Pak Ngadiono. Kalau dulu dipanggilnya seperti itu. Jadi selain teman juga guru juga. Dulu waktu saya kesulitan pelajaran di sekolahan, beliau ini yang ngerjain PR. bukan membantu mengerjakan soal, bukan, tapi beliau yang ngerjain PR saya. Makanya guru itu di sekolah itu kadang heran kalau di sekolah nggak bisa, tapi kalau PR nilainya bagus. Nah, langsung saja ya. Kita tanya ini ya, Bapak Ngadiono atau saya panggil Pak D. Silakan Pak D. Ini di podcast kita ini biasanya cerita masa kecil. Nah, pengen tahu juga masa kecilnya Pak D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngadiono ya, asli dari Yukum Jaya, Lampung Tengah, lahir tahun 1967. Di usia sekarang sudah cukup 56 tahun ya. Iya. Dari masa kecil saya berada di Yukum Jaya ini. Waktu itu kondisi daerah ini masih sepi ya, tetapi kami bermasyarakat di sini dengan masyarakat pedesaan yang kental rasa silaturahminya, kekeluargaannya. Ya, saya belajar atau lulus dari SD 1 Yukum Jaya waktu itu, terus kemudian SMP-nya di SMP 1 Poncowati tahun 1984. Kemudian tahun 1987 saya selesai dari SMA Negeri 1 Poncowati, yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 terbagi besar dengan lulus yang memuaskan sehingga diterima di Universitas Lampung ya, jurusan MIPA, program studi kimia di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah selama hampir 5 tahun kami menyelesaikan pendidikannya ya. Kemudian setelah selesai sebagai guru, seharusnya saya memang menjadi guru, tetapi bukan guru di sebuah sekolah, karena saya melihat waktu itu masyarakat kita ini rata-rata itu buta huruf Al-Quran ya. Sampai anak-anak SLTA tidak bisa membaca Al-Quran, maka saya fokus pada pendirian TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ya. Dengan merintis apa adanya, saya kumpulkan masyarakat sekitar ya, yang waktu itu masih ada yang SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah dewasa ya, merintis ya, mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran dengan saya sendiri sebagai guru. Kemudian saya akan sebagai asisten ya, boleh ke di sini sebutnya Entok ya. Ya, Mas Entok ini sebagai asisten ya. Saya masih ingat dulu, mau dipotong dulu kan. Saya diajarin dulu awal-awal Iqra ya. Jadi saya diajarin, setelah saya diajarin jadi asisten apa namanya nyimakin adik-adik ya, begitu. Ya, dilanjut. Jadi seperti itulah saya yang lulusan dari pendidikan umum ya, sarjana pendidikan kimia, menjadi guru ngaji ya. Tahun 93 baru saya ya diminta untuk mengajar di MTS Negeri 1 Poncowati. Ya, hanya selang beberapa bulan ada pendaftaran calon pegawai negeri sipil, sehingga saya mengikuti. Alhamdulillah baru dua bulan ngajar, tes pertama langsung diterima, sehingga ikutin tes selanjutnya. Saya terpaksa harus menjalankan tugas sebagai guru kimia di MAN 1 Krui, sekarang MAN 1 Pesisir Barat. Tapi kiprah saya di masyarakat di lingkungan sini tidak berhenti, walaupun tugasnya di Pesisir Barat, saya tetap kembali merintis berdirinya TK Islam Nurul Huda. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada TK-nya
ya. Kemudian sekarang saya menjabat sebagai Ketua Yayasan TK Nurul Huda. Ya, Baik. itu ya. Jadi itu sekilas tadi masalah masa kecil, pendidikan. Nah ini dengar-dengar dulu kan masuk pegawai negeri sipil di dulu Kemenak ya? Ya. Dulu Kemenak. Dulu Depak. Oh dulu ya. Depak, Departemen Agama. Ya. Jadi tadi setelah lulus terus berkiprah di masyarakat, mendirikan lembaga pendidikan. Karena saya dulu termasuk yang ngaji, direkrut, diajarin sama beliau. Jadi saya benar-benar waktu itu masih kelas 1 ya, kelas 1 SMK waktu itu. Masuk SMP terus naik kelas 1. Jadi beliaulah yang masa kecilnya saya banyak belajar sama beliau ini. Terus tadi setelah selesai pendidikan ya di universitas ya, nggak lama terus mengajar, terus baru 2 bulan ngikutin tes, terus goal sehingga ditempatkan di Krui. Cerita sedikit waktu tes itu mungkin kalau dibilang ada kesulitan mungkin dana atau mungkin coba cerita. Ya, jadi waktu tes itu ya saya diam-diam ya. Sama orang tua pun saya tidak ngomong kalau saya tes masuk PNS ya. Saya jalani aja, ikut tes tertulis, alhamdulillah lulus ya. Dan tes itu kan bertahap, ada 3 atau 4 kali bertahap ya, ada penyaringan gitu, tidak langsung diterima. Kalau sekarang begitu tes lulus terima, tinggal pemberkasan dan lainnya. Dulu tidak ya. Setelah tes tertulis ya, setelah saya pikir-pikir, saya rencana ingin membuat kejutan sama orang tua, tetapi saya pikir karena masih berjenjang tesnya, perlu ridho dari orang tua, perlu doanya, sehingga saya sampaikan bahwa saya sudah lulus tes tertulis dan menuju tes wawancara dan tes lain-lainnya, sehingga alhamdulillah dapat dukungan penuh dari keluarga, doa-doa dari teman-teman, sehingga ya kesulitan sih ada, kesulitan dalam artian ya dulu tes itu kan masih zamannya masih tidak seperti sekarang ya. Kami mendengarkan pengumuman aja lewat RRI ya, lewat RRI Tanjung Karang ya, didengarkan pengumuman ya. Kemudian dulu transportasi ke Bandar Lampung juga masih agak sulit, sehingga pengumuman itu ya harus melihat sendiri ke kantor Kementerian Agama di Ijut Mutia Bandar Lampung waktu itu ya. Sehingga ya tetap ya kita berusaha, alhamdulillah tahap demi tahap tes kita lakukan dan alhamdulillah diterima sebagai CPNS di Krui Lampung Barat. Alhamdulillah ya. Sedikit tadi ya, karena kita mungkin sedikit ya. Ini termasuk karena orang tua beliau di sini adalah tokoh masyarakat di sekitaran ini. Mungkin saya juga beliau ini saya kenal baik ya, karena masa kecilnya sering main ya, dulu musola dulu depan itu yang depan musola rumahnya itu Mbah Joyo. Coba cerita sedikit mungkin tentang Mbah Joyo itu ya. Ya, jadi bapak saya itu dikenal sebagai sebutan Mbah Joyo. Hampir semua orang itu pasti memanggilnya Mbah, dari yang orang-orang tua bahkan yang muda maupun yang kecil ya. Ya, Bapak berasal dari Jawa Tengah, dari Prambanan, datang di awal tahun 51 kalau nggak salah, datang sebagai imigran dari Jawa, berada di sini. Ya, kondisi waktu itu memang kalau kita dengar cerita ya luar biasa. Ya, masih hutan, kemudian harus membabat alas, ditanami, tanamannya dimakan babi, bahkan kadang-kadang ketemu dengan harimau. Tadi itulah ya, awal tahun 50. Nah, Bapak itu setelah itu diangkat sebagai pamong RT, tapi RT itu seluas dusun juga sekarang ini ya. Saya tahu persis karena saya dulu waktu SMP, SMA sering membantu tugas-tugas RT. Selain RT, Bapak saya juga adalah seorang modin. Iya. Ya, seorang modin. Kalau modin itu dulu biasanya tugas utamanya itu ketika ada orang hajatan, kendurian,
kemudian imam masjid dan lain-lainnya. Jadi itulah bapak saya dari awal mengajarkan kepada kami supaya dekat dengan agama. Ya, Mbah Jaya Allah yarham. Jadi beliau juga meninggal tahun lupa saya, sekitar 2001 atau 2000-an itu ya beliau ya. Jadi banyak banyak sekali ya. Saya juga punya kenangan sebenarnya sama Mbah Jaya ya. Jadi termasuk beliau memotivasi kita sebagai anak-anak ya waktu itu yang muda, bagaimana supaya baik ya seperti itu. Termasuk beliau ini selain tokoh juga ya, bukan hanya ya pamong, tokoh masyarakat, mudin juga. Beliau juga alhamdulillah ya diberikan rezeki ya, tanah yang luas termasuknya di sini, dan beliau juga termasuk salah satu yang paling banyak support ya masjid kita ya, Masjid Nur Huda. Beliau kalau tidak salah dulu beliau yang wakafkan tanah ya. Ya mudah-mudahan itu menjadikan amal yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Mungkin session berikutnya, mungkin session yang kita buat khusus Mbah Jaya mungkin lanjut ya tadi tapi kita selipin ya. Mungkin dulu ketemu dengan pujaan hati ini, cerita ini sedikit. Dengan Mbak Martini ya. Coba ceritain dong. Kayaknya menarik itu. Silakan. Jadi waktu itu begitu menjelang selesai belajar di Unila, ya ada beberapa teman menyarankan supaya saya berkarya di Bandar Lampung untuk menjadi guru, kemudian akan dicarikan istri. Cerita seperti itu supaya betah. Ya. Tetapi rupanya hati ini sudah terpikat pada bunga kampung. Alhamdulillah. Waktu itu saya sedang jadi guru praktek PKL, ketemu dengan beliau waktu itu sebagai siswa SEMEA ya. Itulah salah satu perkat kenapa saya harus berkiprah di lingkungan kita, karena kita juga melihat lingkungan kita seperti itu, pendidikannya sangat, terutama bidang keagamaan sangat rendah. Itulah yang memotivasi sehingga saya berkenalan, dan alhamdulillah sudah 30 tahun ini mendampingi saya. Ya alhamdulillah, dengan melahirkan 3 orang putra-putri ya. Baiklah, jadi sekilas ya tadi masalah ketemu pujaan hati tadi. Jadi dengan sekarang sudah punya 3 putra. Coba sedikit Pak De cerita. Nah ini kalau saya lihat ya, saya amati, saya ini sering mengamati sebenarnya. Artinya sangat inspiratif. Mungkin pola pendidikan Pak D ini terhadap anak-anak, karena beliau termasuk yang kalau saya bilang sukses dalam mendidik anak, karena anak juga sudah ada yang mentas ya kan, dengan pendidikan yang tinggi menjadi sarjana. Coba mungkin bisa dibagi nih bagaimana pola asuh terhadap anak-anak. Silakan. Jadi dari awal pernikahan kami komitmen sama istri bahwa kita harus belajar banyak tentang keluarga ini, maka kami aktif dalam pengajian, kemudian aktif membaca literatur tentang pendidikan keagamaan, juga pendidikan kerumah tanggaan. Kami menjadikan Rasulullah sebagai tokoh keluarga pada waktu itu. Ya bahasa baiti janati itu sangat melekat. Ya kami termotivasi bagaimana menciptakan keluarga yang samara kalau sekarang ya, sakinah mawadah warahmah ya. Jadi seperti itu yang kita ciptakan. Di awal kami punya komitmen yang bersama ya. Jadi kami sudah berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Walaupun riak-riak gelombang itu tetap ada. Kami selalu menyadari, kami selalu belajar. Dan yang lebih utama dari itu adalah kami memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kami ya, tentang bagaimana beribadah, bagaimana kemesraan itu kami tujukan di hadapan anak-anak seperti itu, sehingga anak pun bermotivasi. Jadi kalau cerita anak langsung ya. Iya, baik. Oke. Lanjutkan.
Anak saya yang pertama namanya Kurota Ayun. Ya. Saya dapat nama itu justru ketika saya masih kuliah gitu. Ya, Kurota Ayun itu penyejuk hati ya, permata hati. Permata ya. hati. Saya ingin punya anak yang benar-benar bisa menyejukkan hati gitu. Nah, alhamdulillah ya. Kami mempunyai anak yang pertama namanya Kurota Ayun. Jadi itu nama ya. itu harapan dan doa itu ya. Ya, harapan dan doa dari kami supaya dia memang benar-benar menjadi penyejuk hati kami. Ya, anak pertama Kurota Ayun, dia ya lahirnya sih di Bandar Jaya, ya, tetapi masa hamil pertama di Krui tempat kami bertugas. Masa kecilnya sampai TK di Krui, kemudian SD di SDIT Insan Kamil. Nah ini. Setelah SD, 3 anak kami kirim ke pondok pesantren, ke pondok pesantren Husnul Khotimah. Jadi di setelah Kuningan, lulus Jawa Barat, semuanya tiga-tiganya ya, seperti itu ya. Jadi Kurota Ayun ini begitu selesai, ya Pak, selesai dari SD di SDIT Insan Kamil Bandar Jaya, kami kirim ke pondok, ya, ke pondok. Dan alhamdulillah anaknya mau. Ya. Jadi banyak sekali orang tua bercita-cita anaknya masuk pondok tapi anaknya nggak mau. Ada juga yang anaknya pengen pondok tapi orang tua kadang-kadang ya dengan kemampuan ya. Ekonomi, karena bagaimanapun juga anak mondok di tempat yang jauh itu ya itu perlu bekal juga ya. Kita sadari memang anak yang di pondok itu penuh perjuangan dan itulah menjadikan dia mandiri. Ya. Dari sanawiyah, aliyah di pondok pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Dan anak saya Kurota Ayun ini memang hobi sekali dengan pelajaran IPA sesuai dengan bapaknya. Kayak bapaknya ya. Dia sangat terobsesi sampai sekarang pun dia sangat senang sekali dengan pelajaran fisika. Padahal perempuan gitu. Sehingga begitu selesai selesai aliyah SMA. Melanjutkan ke Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah 4 tahun selesai. Nah ini rupanya anak saya yang pertama ini meniru saya gitu. Begitu tes PNS langsung diterima ya. Anak saya begitu lulus 3 hari kemudian ikut pendaftaran dan tes ternyata diterima, yang sekarang bekerja di Dinas Perkim Kabupaten Mesuji. Alhamdulillah, tempat saya lama sebagai kepala MAN di Mesuji. Ya rupanya Allah mentakdirkan anak saya dilanjutkan. Saya 8 tahun setengah menjadi kepala MAN 1 Mesuji. Begitu saya harus kembali lagi ke Lampung Tengah, anak saya diterima di Mesuji sampai saat ini. Alhamdulillah sudah menyelesaikan S2-nya juga di Universitas Bandar Lampung sebagai magister teknik. Jadi STL itu beliau anak itu pertama itu memang dia senang teknik gitu. Dan alhamdulillah tanggal 11 Maret kemarin ya dia melangsungkan pernikahannya dengan kawan sepondoknya, tetapi kerja di pertambangan batu bara Kalimantan. Nah, masalah ini saya afam ini kemarin diundang ya kan, di dapur udah disiapkan ya jadi panitia tapi qadarullah ya. Saya nggak bisa hadir kemarin. Jadi sedikit tadi cerita ya masalah anak. Kenapa itu anak setelah lulus SD terus mau di pondok itu kan mungkin tentu juga ada trik-trik atau ada kiat-kiatnya, nggak semua. Masalahnya tadi yang sampaikan Pak Di tadi, ada yang anaknya mau, orang tuanya yang sulit mungkin keberatan ya. Dengan ya termasuk saya dulu pengennya mondok tapi orang tua dulu zaman mujahidin. Kamu mau jadi mujahidin katanya begitu. Seperti itu, ada orang tua yang memang awam terhadap din, terhadap agama ini. Nah ini kiat-kiatnya semua tiga anak mau mondok itu kayak mana Pak De? Jadi kita motivasi terus gitu. Karena kebetulan saya yang lulusan MIPA ya bisa menjadi guru ngaji, ya menjadi mentor beberapa orang. Kemudian istri saya juga yang hanya lulusan SEMEA tetapi juga dia mengurusi majlis taklim, ngaji, sehingga anak kami itu dari kecil itu tahu persis bahwa kami itu ngaji, sering ditinggal karena ngaji. Tetapi itu ternyata juga memotivasi anak-anak kita gitu. Nah, untuk supaya
kami motivasi pendidikan anak kami itu harus lebih tinggi dari kami. Ya. Saya yang sarjana, istri yang hanya SLTA. Ya. Saya katakan kami itu dianggap berhasil ketika pendidikan anak-anak lebih tinggi dari kami. Ya, alhamdulillah ya, anak pertama sudah menyelesaikan S2-nya. Oh, alhamdulillah. Sehingga termotivasi. Ya. Begitu gampangnya kami arahkan dari kelas 4 SD itu udah kami arahkan kemana nanti pendidikannya. Tapi dengan apa? Sedikit penekanan, kamu harus di pondok sehingga ya alhamdulillah ketiga-tiganya manut gitu. Tadi cerita dikit. Ya. Nah, itu kiat-kiatnya seperti itu ya. Jadi ternyata anak juga tadi mencontoh Pak Adi menjadi suri toladan sehingga anak itu pengen meniru ya tadi. Iya. Bahasanya tadi pengen niru seperti bapaknya anak itu. Nah ini cerita juga suri toladan mungkin terhadap anak-anak kita gitu. Iya. Seperti apa? Contoh-contoh yang tadi seperti apa ya? Iya. Jadi kami biasakan, kalau saya karena laki-laki saya biasakan sholat jamaah di masjid. Anak saya dari kecil itu udah ya, dari dia bisa berjalan itu ya, yang laki bahkan yang perempuan pun selalu ikut kami ke masjid. Biasakan. Apalagi anak laki, ketika kita itikaf di masjid, dia ikut ke masjid, mampir ke masjid, juga dia selalu ikut kemana kita ajari setiap waktu. Kita misalnya habis maghrib nggak langsung nonton TV, tapi kami ngaji Al-Quran, sehingga anak-anak kami termotivasi juga untuk ngaji. Mungkin saya ceritakan juga anak yang kedua ya. Anak kedua namanya Muhammad Jundi Al-Kisti ya. Muhammad Jundi Al-Kisti. Apa itu filosofinya? Namanya kayak tentara-tentara begitu. Ya, kami ingin menjadikan anak-anak kami, cita-citanya waktu itu adalah saya pengen anak saya itu memang jadi pejuang ya. Jundi itu artinya pejuang. Al-Kisti itu keadilan gitu. Keadilan. Ya. Saya membayangkan dulu waktu dia lahir sebagai seorang laki-laki, dia akan menjadi pejuang keadilan ya. Saya bercita waktu itu dia misalnya bisa menjadi hakim, menjadi jaksa atau polisi. Tapi qadarullah ya, setelah di pesantren ya, waktu itu saya sampaikan bahwa siswa di pesantren itu yang paling pasti yang mendalami bidang agama ya, agama. Rupanya itu menyerah di hatinya gitu. Ya. Ketika pemilihan jurusan nggak kami paksa atau apa, padahal dia sangat pintar sekali bidang matematika gitu. Tetapi dia tetap milih di jurusan agama di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ya, sehingga lulus kemudian melanjutkan ke Universitas King Abdul Aziz ya, King Ibn Saud Arab Saudi, tapi yang di Jakarta yang dinamakan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Indonesia ya. Di alhamdulillah bulan Desember kemarin lulus ya, sehingga sekarang pada posisi ingin mencari kerja, belum bekerja itu. Saya mengharapkan beliau langsung, anak saya itu langsung pendidikan lebih tinggi lagi S2, tetapi mungkin di UIN Badan Nasional apa enggak, dia bertekad ingin bekerja lebih dahulu. Jadi dia memang jadi pejuang, sangat nurut sama orang tua. Ketika saya ngomong dia ke jurusan agama tanpa paksa, tanpa apa, ya dia langsung pilih. Tanya kenapa milih jurusan agama, katanya. Ya kan Abi katanya kalau apa di pondok pesantren ya pas itu ya memang jurusan agama. Agama. Ya ikut. Ya kemudian ini apa? Yang anak ketiga mungkin sekalian saya ceritakan, itu namanya Ismah Al-Saqafiyah. Jadi nama itu pun punya arti gitu. Jadi kalau nama ini enggak kayak Sankersper ya, apa arti sebuah nama. Jadi nama ini benar-benar yang harapan dan doa, benar ya. Bagi kami itu nama itu ya memang ya, kami tidak sembarang mencari nama gitu. Tapi kami memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Terus kemudian juga mengandung doa ya. Ismah itu maksum ya, artinya dia itu selalu terhindar pada kesalahan-kesalahan, pada dosa-dosa. Nah, Saqafiyah itu artinya berwawasan luas atau berilmu pengetahuan. Saya harapkan anak saya yang pertama, yang ketiga itu juga seperti itu. Saya ingin ia menjadi seorang yang memang benar-benar faqih dalam bidang keilmuan. Sekarang sudah kelas ya 11 atau kelas 2
di MA, MA, di Husnul Khotimah Kuningan. Dan alhamdulillah anak saya yang tiga ini ya sudah selesai 30 juz. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Iya, anak kami yang Kurota Ayun itu yang dia IPA, yang minat sekali IPA, ternyata juga bisa hafal 18 juz. Alhamdulillah. Dan Juni juga belasan juz. Ya seperti itu. Ya kami motivasi ya supaya ya sebagaimana hadis Rasulullah, kalau orang sangat interaktif sama Al-Quran bisa menjadi penghafal Al-Quran, merupakan keluarga Allah di muka bumi. Ini kami motivasi anak-anak. Anak itulah nanti akan memakan cahaya, mahkota bercahaya kepada orang tua. Ya. Kalau orang tua dikasih cahaya mahkota, insya Allah pasti di surga. Nggak mungkin neraka dikasih mahkota di surga. Itu juga yang memotivasi anak-anak kami ya untuk berinteraksi Al-Quran, ya mempelajari dan menghafal. Jadi ya. Artinya dalam membina rumah tangga ya, karena saya lihat itu romantis sekali ya. Iya. Sama anak-anaknya juga seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh ternyata ya. Sudah ada risalah yang memang ya kita ikutin saja seperti itu ya Pak De ya. Iya. Jadi ada satu lagi ya, kalau dibilang termasuk anak-anak saya itu ya prestasi dan pendidikan itu selain dukungan orang tua ya, jadi dari kecil anak kami kalau namanya anak lagi belajar seringkali saya tunggui, terutama istri saya nungguin, akan matikan TV, konsentrasi sepenuhnya, selalu mendoakannya ya, bahkan ketika anak-anak itu sedang ulangan kami puasa sunnah. Jadi anak-anak lagi ulangan, kami selalu doakan, kami selalu puasa sunnah ya untuk memperkuat batinnya ya, mudah-mudahan Allah meridhoi ilmunya seperti itu, dan itu kita laksanakan. Dan alhamdulillah bisa kita buktikan ya, ada belasan piala-piala yang ada ya diraih kelihatan ya mungkin pemirsa di belakang kita ya. Anak-anak saya dari sejak dia SD ya, bahkan dari TK itu anak-anak saya selalu berprestasi pendidikannya. Iya. Baik. Jadi tentang pendidikan anak tadi ya. Jadi sedikit mungkin ya tadi 30 tahun menikah. Nah, mungkin ini cerita kita balik lagi. Tentu katakanlah sudah satu dasawarsa lebih ya. Waktu yang kalau dibilang tidak pendek, mungkin juga di situ ada bumbu-bumbunya ya, bukan hanya lurus-lurus hanya mungkin kiat-kiatnya nih Pak De, supaya keluarga tetap tadi yang Pak De harapkan tadi samarah ya. Jadi kiat-kiat buat buat kami nih, buat saya, buat kita semua pemirsa ya. Jadi dari awal ketika kami sepakat untuk menikah itu ya, kami itu sudah memandang jauh ke depannya ya, bahwa rumah tangga itu tidak mudah gitu, tidak mudah. Maka kami harus mencari toladan, siapa yang harus kita toladani. Itu dari awal saya sampai kepada istri gitu. Dan persoalan-persoalan itu pasti akan ada ya. Tidak ada rumah tangga tanpa persoalan ya. Persoalan ya karena beda penafsiran, karena hal-hal yang kecil kalau kita biarkan akan ya menjadi semakin parah. Maka kami harus selalu komunikasi. Saya ingat betul pesan bapak sama ibu saya ketika beliau menyampaikan tentang rumah tangga ya, ketika yang satu marah maka yang satu harus dengarkan. Ketika orang marah itu susah untuk menerima alasan, logikanya itu tidak jalan gitu ya, sehingga ketika marah kemudian kita membantah, membenarkan diri sendiri, itu justru nanti akan memperparah ya. Kadang hal-hal yang ya namanya nggak ada masalah marahan gitu. Justru kadang-kadang ketika di malam hari kita bersama itu jadi ngiki. Kenapa kita marah gitu. Nah itu kami selingi ya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sering saling cerita masa yang lalu, sering komunikasi, sering main tebak-tebakan. Kadang-kadang kami itu seperti anak seperti itu ya. Sampai sekarang pun ya di usia pernikahan ini juga kami masih sering menjalani seperti itu. Healing kali ya. Iya. Kemudian dalam mendidik anak begitu juga ya, dalam mendidik anak. Anak itu pasti ingin minta perlindungan, kalau nggak ke bapaknya ke ibunya. Ya. Ketika anak ya kita marahi ya, sebagai bapak kita marahi sama anak, maka
ibu itu ya mengayomi tapi tidak menyalahkan bapak gitu. Nah seperti itu gitu anak gitu. Jadi anak merasa diayomi ya, tetapi dengan pelan-pelan disampaikan bahwa apa yang menjadi maksud bapak itu baik gitu. Begitu juga ketika anak ya dimarahi ibunya karena mengerjakan sesuatu yang nggak pas atau apa, mengotori rumah misalnya, maka dia akan mengadu ke ayahnya. Maka ayah jangan langsung nyalahkan juga ya. Kita ayomi anak itu, kita perlu kita kasih tahu dengan pelan-pelan bahwa tujuan ibunya marah itu adalah untuk baik, sehingga anak itu merasa terayomi baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Karena kita lihat kadang-kadang ya ketika anak itu mengeluh, karena kami juga sering kedatangan anak-anak itu merasa bapaknya galak atau ibunya kurang perhatian, nah seperti itu karena mungkin ya. Jadi kami sudah sepakat seperti itu. Jangan sampai kami itu tidak bisa melindungi anak-anak kami dari awal, dari kecil gitu. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan anak yang ngikuti kita gitu. Jadi intinya Ya, komunikasi yang dijalin seperti itu ya, saling support, saling memahami ya seperti itu. Baiklah, jadi itu kita lanjutkan lagi. Tadi kembali lagi ke pendidikan anak. Jadi sekarang ini adalah kerepotan kita. Ya saya juga selaku orang tua karena anak-anak itu. Saya alhamdulillah anak ada beberapa yang di pondok, Pak De. Jadi itu saya itu kalau anak di pondok itu lebih tenang. Nah sekarang ini kan anak-anak dengan teknologi yang sekarang semakin masif ya, seperti itu ya. Jadi tiap hari mungkin anak-anak diasuh dengan YouTube, dengan konten-konten, nah seperti. Nah ini supaya nih orang tua menjadi mungkin yang anaknya pengen mondok, supaya orang tuanya juga mensupport dan sebagainya. Nah itu, alhamdulillah tadi ya ternyata setelah lulus SD dipondokkan anak-anaknya lebih pendidikannya, akademiknya tambah lebih bagus ya, seperti itu Pak De. Ceritain masalah itu. Jadi apalagi sekarang itu di era digital itu ya bisa tidak bisa ya bagaimana juga itu menerobos keluarga-keluarga kita gitu ya. Anak kita yang di pondok ya tentu saja sangat terbatas lagi dalam penggunaan misalnya handphone gitu ya. Tetapi ketika dia begitu pulang waktu liburan, dia akan menghabiskan sebanyak waktunya untuk gunakannya ya, seperti balas dendam. Itu pun kami ya awalnya ya ini merasa gimana gitu. Ya, merasa aktivitas ya di pondok yang rutin, yang rajin ibadah itu terkalahkan oleh HP. Ya membuat kami risau juga. Tetapi setelah kami komunikasi dengan pondok ya kami agak tenang juga, karena dasar yang dimiliki anak itu sudah kuat insya Allah ya. Penggunaan HP itu juga mengarah kepada hal yang baik ya. Anak-anak kami semua mahir menggunakan HP, kemudian laptop dan lain-lainnya ya. Tapi seperti itu, sehingga bagaimana kita mengarahkannya saja gitu ya. Insya Allah anak kita karena punya filter yang baik ya dari pendidikan pondoknya itu, insya Allah tidak akan ya menyaksikan hal-hal yang ini ya, yang negatif. Tapi tadi yang anak terakhir itu loh, subhanallah ya, sudah. Jadi 30 juz. Jadi dulu ketika awal-awal masuk pondok itu sudah berapa tahun, nah, itu hampir 5 tahunan ini, ketika kami menghidupkan TV itu ternyata ya pengaruh benar terhadap kemampuan dia menghafal. Jadi kami itu sudah ya 5 tahunan ini nggak punya TV, Pak. Iya, nggak punya TV, Pak ini. Nggak tahu ya acara-acara di TV ya. Tidak tahu acara-acara di TV seperti apa. Tapi kan sekarang berita-berita bisa di. Sama saya ada TV tapi nggak pernah disetel. Iya. Tapi larinya ke YouTube. Iya. Nah itu konten-konten gitu. Ketika ada program kan, ada program pemerintah supaya matikan TV jam berapa itu? Ya, jam 6 sampai jam 8 ya. Kami sudah duluan itu. Sudah duluan ya. TV-nya kami tidak punya TV lagi. Seperti itu ya. Jadi memang juga suri toladan, juga ketegasan, juga memberi contoh bagaimana anak-anak itu ya. Mungkin namanya anak-anak, dunia anak-anak tetap pengen main, pengen nyobain, tapi ya tadi bisa membagi waktu ya, sehingga akademiknya bahkan tadi ya hafalannya anak-anaknya terhadap kecintaan terhadap Al-Quran. Sungguh luar biasa. Jadi nih Pak De, sekarang ini
sebelum kita tutup nih ya. Iya, Jadi apa namanya kegiatan atau aktivitas sekarang ini apa saja nih Pak De? Jadi saya ya sempat menjadi kepala madrasah selama 8 tahun setengah di Kabupaten Mesuji yang cukup jauh ya. Sehingga menjelang akhir setelah 2 periode masa jabatan saya kembali lagi ke MAN 1 Lampung Tengah yang relatif dekat rumah ya, dekat rumah ya. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang ya kita ikuti ya, kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Jadi seperti itu, ngisi-ngisi pengajian di masjid-masjid taklim ya. Kemudian istri juga bisa ngantarin istri kemana-mana sehingga istri juga cukup kerjanya menjadi luas ya, karena istri juga ya apa sebagai wakil ketua Salimah Lampung Tengah aktivitasnya banyak ya, harus mendatangi ke 28 kecamatan ya, seperti itulah. Sekarang ini aktivitasnya banyak di rumah, ngantarin istri berdakwah dan lain-lainnya. Juga masih di bidang pendidikan ya, menjadi ketua yayasan TK yang kami rintis dulu, yang kita rintis ya, iya. TK Nurul Huda. TK Nurul Huda, TPA yang kita rintis masih ada ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi yang sekarang belajar anak-anaknya, anak-anaknya santri-santri kita dulu. Iya, seperti itu. Saya itu banyak belajar dan masih membekas dimanapun saya. Ya alhamdulillah saya juga mengampu dulu di daerah Bandar Lampung di Gunung Sula. Saya juga mendirikan TPA 2011. Alhamdulillah sampai sekarang cukup juga berjalan. Alhamdulillah itu beliau ini saya banyak belajar sama beliau ini dulu ya. Jadi segudang apa namanya aktivitas dari kedinasan mengajar di MAN-nya. Terus habis itu aktivitas kemasyarakatan yang luar biasa. Nah itu tentu membagi waktu ya Pak De. Mungkin sama istri juga, istri jadi keorganisasian juga aktif. Nah ini kiat-kiatnya ini supaya semangatnya selalu ada, girohnya selalu muncul itu apa itu? Ya, jadi ya dulu ketika kita buat TPA kita selalu nyarankan ya nyampaikan sebuah hadis ya. Kurikulum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, dulu kita seperti itu ya. Bagaimana juga orang yang iya sama balik ada wala ayah. Jadi ya orang yang baik itu menurut Allah, Rasulullah dan Allah itu adalah orang yang nanti belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Walaupun masih prosesnya masih belajar ya. Saya ingat dulu ya, kita sampaikan termasuk mastok dulu, kita ajari dulu, baru bisa mengajar ya. Aktif seperti itu. Nah itu yang itu. Dan kemudian ada ini ya. Hadis juga yang memotivasi kita, khairunas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, kita tebarkan manfaat kita ke masyarakat ya. Saya dukung kegiatan Jumat Berkah yang dilakukan oleh istri dan kawan masjid taklim ya. Sudah hampir setahun ini setiap Jumat ya kita subuh-subuh cari sayuran di pasar Bandar Jaya, kemudian untuk kita sedekahkan kepada orang-orang. Sampai hal-hal yang kecil selama itu bermanfaat ya, maka tidak ada hal yang kecil, semua itu adalah perkara besar ya, karena nanti dampaknya itu akan besar ya. Maka kita bagaimanapun juga bagaimana kita bisa bermanfaat di lingkungan pekerjaan ya, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di mana saja kita berada itu selalu menjadi motivasi kita semua ya, sehingga kita tuh bagaimana bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Baik ya. Jadi itulah yang apa namanya yang katakanlah semangat yang tak pernah kendor ya, itu motivasinya seperti sedikit cerita ini Pak De. Jadi tadi kan disentil masalah dulu kita ini musola ya. Terus habis itu dari cikal bakal kita dulu gerakin anak-anak TPA musola yang itu dulu kan nggak tertampung, sehingga ada inisiatif untuk membuat yang lebih luas, terbangun masjid. Nah ini cerita sedikit lah tentang Masjid Nurul Huda ini Pak De, coba sedikit. Jadi dulu itu ya di lingkungan kita ini hanya ada musola, yang musola ini ya rumah yang sekarang jadi rumah saya ini ada musola dengan ukuran panjang 6 kali 6, kemudian
jamaahnya sedikit, kita bentuk ini apa TPA. Nah ini yang menjadikan salah satu rame musola kita itu adalah kita motivasi anak-anak supaya anak-anak itu mengajak orang tuanya sholat di masjid, di musola waktu itu, iya, ya. betul. Dan alhamdulillah ya. Kadang-kadang kiai ustadz menyampaikan ke orang tua itu tidak mempan lah istilahnya. Tetapi ketika anak minta supaya bapaknya ke masjid, sehingga waktu itu penuh ya, Penuh ya, apalagi kalau terawih kita sampai bikin taruh, sehingga ada inovasi apa, ada usulan-usulan bagaimana supaya kita membuat masjid ya. Alhamdulillah ya, bapak saya mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Nurul Huda. Sehingga ya, dari kondisi pada waktu itu kita punya apa, jamaah Yasin itu hanya punya apa uang kas 60.000 waktu itu. Nah kami bertekad membangun sebuah masjid dengan dana seperti itu, sehingga kita sampai cari kayu di Rumah Jaya, kena ingas ya, kena ingas. itu. Kita cari dana dari rumah ke rumah, kita punya dari dana di pinggir jalan. Zaman itu ya. Iya, zaman itu kayaknya ya. Karena saya baru juga termasuk yang pelakunya, sama kayaknya itu waktu itu Mbak Martini juga itu terlibat ya. Masih bujang gadis, saya ya termasuk saya menggerakkan bagaimana ya atas izin, diberikan izin kami menggali dana, dan alhamdulillah sekarang terbangun masjid yang cukup megah. Iya, dan alhamdulillah sekarang masjidnya sudah cukup makmur ya, jamaah 5 waktu. Alhamdulillah. Sekarang udah fasilitasnya juga sudah cukup ber-AC, alhamdulillah, tinggal melanjutkan saja, mungkin memakmurkan masjid. Nah, ini sebelum kita tutup Ade, jadi sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali ya, inspirasi dari beliau, tapi dengan keterbatasan waktu ya, mungkin terakhir Pak Ade apa namanya perlu disampaikan mungkin kepada pemirsa, mungkin hal-hal yang baik. Silahkan. Jadi gini ya, ketika kita itu punya komitmen ya, maka bagaimana kita bisa melaksanakan komitmen itu ya. Ketika kita punya planning ya, bagaimana kita harus punya tahap-tahapan agar rencana yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Gangguan dan rintangan itu pasti ada ya. Justru kadang-kadang gangguan, rintangan itu akan menjadikan kita menjadi lebih kuat ya. Nah itu ya, kita jangan putus semangat atau bahkan putus asa, tetapi kita harus selalu optimis gitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu ya. Karena untuk meraih cita-cita, apalagi perjuangan kita ya, itu tentu saja butuh juga pengorbanan. Nah, begitu juga kita ketika dalam keluarga ya, kita bagaimana bisa seia sekata dengan istri, dengan anak. Apapun kami itu sampai sekarang kita komunikasikan sama anak ya. Anak itu kita libatkan. Dari anak saya kecil itu, ketika kita misalnya ada tawaran dari keluarga untuk membeli tanah, saya libatkan ya. Kan banyak orang tua yang mungkin anak dianggap belum saatnya, belum mampu, tapi kami masalah keluarga itu kami senantiasa bermusyawarah ya. Itu biasanya kita laksanakan ketika sore setelah makan atau di meja makan, kita buka obrolan. Terus kemudian anak-anak juga kita biasakan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya gitu, apa yang terjadi dengannya ya, sehingga ya kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya itu yang kadang-kadang langka. Komunikasi sama anak sangat jarang. Betul. Sehingga banyak sekali sekarang keluhan dari orang tua yang anak susah diatur dan lain-lain ya. Ya karena kadang-kadang justru orang tua juga